Jika Anda kena tipu, inilah yang perlu Anda lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan penipuan. Ya, bukan berarti saya mengajari Anda untuk menipu, tidak. Tetapi video ini saya khususkan bagi Anda yang menjadi seolah-olah menjadi korban penipuan, ya. Karena banyak sekali orang yang curhat ke saya, Mas, saya kena tipu, ya. Dan uang saya dibawa kabur, dibawa lari, sehingga saya tidak punya apa-apa dan sebagainya. Banyak sekali orang yang curhat ke saya begitu, sahabat. Nah, begini. Tentu hal-hal seperti ini itu adalah dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, ya, atau mungkin di luar bidang itu, ya. Nah, memang ketika Anda mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, katakanlah ditipu, bahkan Anda sudah percaya pada rekan Anda, pada teman Anda yang Anda ajak kerjasama, tetapi Anda malah mendapatkan getahnya, ya sudah. Apa yang Anda lakukan? Pertama adalah ambil tanggung jawab, ya. Ini entah Anda kena tipu itu uang Anda sendiri, atau Anda kena tipu itu adalah uang orang lain, ya kan? Kan ada juga kan orang yang kena tipu, ya, padahal orang-orang lain itu mempercayakan dirinya. Intinya adalah ada orang yang menginvestasikan kepada Anda untuk melakukan sebuah usaha, lalu Anda bekerja sama pada rekan Anda, lalu rekan Anda yang menipu Anda, sehingga orang-orang menitipkan investasinya atau uang ke Anda, ya, meminta Anda mengembalikannya. Intinya adalah pertama, ambil tanggung jawab, ya. Karena kalau misalnya Anda lari dari persoalan, maka Anda akan lebih menderita, sahabat. Pertama itu, ya, ambil tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu berlatih menerima. Berlatih menerima bagaimana? Iya, karena tidak banyak orang yang ketika ditipu, bahkan sebagian besar orang yang nggak ikhlas, ya kan, kena tipu yang nggak ikhlas, uangnya dibawa kabur, uangnya dibawa lari oleh rekannya, oleh temannya dan sebagainya, nggak ikhlas. Tetapi kalau tidak Anda terima, kalau misal Anda bisa menelusurinya, ya silahkan, tidak masalah. Tapi kalau Anda sudah kehilangan jejak dan Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah, mau bagaimana lagi? Terima saja kondisinya. Berlatih untuk menerima, berlatih untuk legowo, berlatih untuk ikhlas, ya. Dan yang ketiga ini kaitannya dengan menerima adalah niatkan saja uang itu untuk Anda sedekahkan, Anda berbagi pada orang yang menipu Anda. Karena bagaimanapun juga ketika uang itu sudah tidak ada di tangan Anda, ya, kan bisa Anda niatkan, Anda sedekahkan, Anda berbagi rezeki pada orang yang menipu Anda, dan seterusnya. Jarang-jarang kan Anda sedekah banyak sekali, mungkin jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Jarang-jarang kan? Ya sudah, niatkan saja itu berbagi rezeki, niatkan saja itu untuk sedekah, ya. Saya telah membuat buku digital Jurus Terlarang Menarik Uang, berisi jurus-jurus yang sudah terbukti dan teruji untuk menarik keberlimpahan uang. Sudah lebih dari 300 orang memilikinya dan banyak yang merasakan manfaatnya. Kabar baiknya, Anda mendapatkan 2 bonus dari saya, berupa audio terapi rezeki dan gabung grup support via Telegram. Miliki sekarang juga dan hubungi nomor kontak yang tertera di sini. Kalaupun Anda tidak bisa atau belum bisa menerima, tidak bisa meniatkan itu sebagai sedekah, ya, sadari bahwa begini, sahabat. Itu uang bukan milik kita. Kita di sini, di dunia ini itu juga bukan milik kita, kan? Nyawa kita itu bukan milik kita. Itu adalah semuanya titipan. Ketika Anda menyadari bahwa semuanya titipan, ya sudah, uang yang Anda akui hak milik Anda, ya, sebenarnya itu adalah titipan. Ketika Anda
ya sadari bahwa itu titipan. Ya sudah, kalau misalnya dititipi, diambil kembali ya dengan cara bagaimanapun, ya sudah, legowo saja, kan begitu seharusnya ya. Karena Anda terlalu menggenggam kuat, Anda terlalu melekat pada apa yang Anda akui itu sebagai hak milik, maka Anda akan kesulitan ya. Nah, jujur saya ingin berbagi kisah sahabat. Jujur saya juga sudah pernah ya mengalami suatu menjadi korban penipuan. Ya, saya juga pernah. Nilainya bagi saya waktu itu besar, puluhan juta. Ya, puluhan juta. Tetapi ketika saya sadari, oh iya, ini kan bukan milik saya hanya dititipi Allah, dititipi Tuhan ya. Untuk itu saya terima ya. Lalu ketika uang itu hilang atau uang itu nggak ada, entah bagaimana caranya ya kan, dengan cara ditipu itu, ya sudah, saya legowo saja. Lalu saya niatkan untuk berbagi rezeki, berbagi kebaikan untuk orang yang menipu saya. Saya niatkan sedekah. Mungkin orang itu memang butuh ya sudah, ketika saya niatkan untuk berbagi rezeki dan saya sudah lupakan itu semua, saya sudah netral, saya sudah memaafkan orang yang menipu saya, entah bagaimana caranya, rezeki itu datang berkali lipat sahabat. Nah, karena kalau misalnya kita meniatkannya untuk sedekah, meniatkannya untuk berbagi, maka berbagai pintu rezeki yang lain itu terbuka lebar. Namun ketika kita fokus pada orang yang menipu ya, maka kita hanya fokus pada pintu rezeki itu saja sahabat, dan kita menutup pintu-pintu rezeki yang lain yang seharusnya bisa kita buka, yang seharusnya terbuka untuk kita. Nah, jadi jika Anda kena tipu lalu Anda fokus pada orang menipu Anda nggak bisa memaafkan, Anda tidak bisa legowo, Anda tidak bisa, intinya adalah nggak ikhlas ya kan, selamanya Anda hanya akan mengejar satu pintu rezeki itu saja, dan pintu-pintu yang lain tidak terbuka untuk Anda. Namun ketika Anda legowo, ketika Anda ikhlas, ketika Anda niatkan berbagi rezeki pada orang lain ya, ketika Anda sadari bahwa semuanya itu adalah titipan, maka pintu yang lain, pintu-pintu rezeki yang lain akan terbuka untuk Anda sahabat. Nah, jadi silahkan, semua keputusan berada di tangan Anda. Anda mau berlatih untuk menerima, berlatih untuk legowo, dan Anda niatkan untuk sedekah, berbagi rezeki ataukah tidak, itu semua kembali pada Anda. Dan jika Anda punya pengalaman ini, siapapun Anda sahabat, silakan Anda bisa komen di kolom komentar ya. Silakan Anda bisa ceritakan pengalaman-pengalaman Anda terkait dengan mungkin Anda kena tipu atau apa, dan Anda bisa bangkit dari itu semua sehingga bisa menginspirasi orang-orang atau subscriber saya. Silahkan Anda bisa tuliskan di kolom komentar sahabat. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, agar Anda digampangkan segala serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.